Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan masih dengan program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan tentunya masih di TV yang sama, The Night TV. The Night TV, kemegahkan kita bersama. Sebelum kita kenalkan bintang tamu, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki Dunsana dan TV, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang akan menjadi narasumber untuk bincang-bincang kita. Sosok yang sangat keren sekali ya. Kalah ganteng saya sepertinya, tapi saya tetap merasa lebih gagah. Itu kata istri saya, Wahyu Ridatullah. Iya. Betul sekali ya. Iya, Bang. Ini Wahyu ini pernah menjadi runner up ya. Runner up pada tahun 2019. Ya, ini di bagian apa nih runner up? Sepak bola, bulu tangkis, apa ini? Oh, pemilihan udah uni. Nah, itu dia. Biar kelihatan lebih hidup ya pembicaraan kita ya. Oke. Pemilihan udah uni tahun 2019 ya. Nah, sekarang kemarin juga ada pemilihan udah uni ya, 2021 kemarin baru ya. Baru. Wahyu sebagai apa? Sebagai ketua panitianya, Bang. Sebagai ketua panitia ya? Panitia. Nggak boleh ikut lomba lagi gitu ya? Kalau biasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu yang udah ikut jarang bakalan ikut ulang lagi. Iya ya. Kecuali dia nggak lolos di waktu audisi. Oke ya, di audisi nggak lolos boleh ya ikutan boleh lagi ya. Kalau udah masuk ke semifinal segala macam, udah ya di sana saja ya. Oke. Udah masuk dalam ikatan lah. Udah masuk dalam ikatan, udah uni Kota Payakumbuh. Oke, Wahyu juga ya? Juga masuk dalam ikatan. Otomatis ya? Otomatis. Ini banyak tanya, ini padahal nggak perlu ditanya yang seperti itu ya. Oke. Sebagai ketua panitia itu anggotanya itu udah uni semua, alumni udah uni semua atau gimana nih Wahyu? Atau ada perwakilan dari luar? Kalau untuk panitianya itu istilahnya kami bukan mengatakan alumni. Bukan ya? Bukan, tapi ikatan. Masih jadi ikatan setiap ya? tahun udah uni yang udah terpilih sudah masuk ke dalam ikatan. Ikatan ya? Setelah lulus seleksi masuk ke dalam ikatan itu sudah tergabung dalam ikatan udah uni. Jadi tanggung jawab dari udah uni yang kalau Wahyu kan tahun 2019. Jadi punya masa jabatan selama 1 tahun. Berarti masa jabatan itu tahun 2020. Karena di tahun 2020 kemarin nggak ada pemilihan karena pandemi. Pandemi ya. Makanya di tahun 2021 sekarang diadakan. Padahal 2021 juga masih pandemi ya. Masih pandemi, cuma diusahakan lah sekuat tenaga panitia. Oke, 2020 itu lagi panas-panasnya ya, lagi hangat-hangatnya ya. Bagaimana media sosial mengekspos terlalu banyak sehingga menimbulkan fobia yang berlebihan ya. Oke. Wahyu 2019 menjadi runner up wakil satu. Wakil satu ya. Itu pasangannya ada? Ada pasangannya. Masih ada kan? Masih ada. Berarti masih tergabung dalam ikatannya? Nanya lagi yang itu kan sama ya? Iya. Wahyu, kita sebelum bahas udah uni yang kemarin, yang pemilihan kemarin, kita bahas dulu profil Wahyu. Kesibukan apa sekarang Wahyu? Kalau kesibukan Bang itu sekarang lagi nunggu wisuda. Nunggu wisuda ya? Alhamdulillah kemarin tanggal 29 Juli itu kompres sidang akhir di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Oke. Jadi sekarang nunggu wisudanya kalau nggak salah tanggal 9 Oktober. Berarti tinggal nunggu ini aja ya? Nunggu wisuda aja lagi. Nunggu wisuda ya, keren ya. Oke, ini berapa? 5 tahun, 6 tahun dulu kuliah? 5 tahun. Ngabisin beras. Ya karena kuliah itu bukan di waktu yang cepat Bang. Oke. Cuman di waktu yang tepat wisuda. Keren. Jawaban klise lu Yu. Di waktu yang tepat ya, bukan di waktu yang cepat ya. Tepat kalau ternyata tidak bagus untuk apa ya, kayak makan mie instan ya, cepat kenyang, cepat belinya, cepat bikinnya ya. Sebulan 2 bulan ya usus buntu. Saya nyobain. Makan mie instan tuh Bang. Makan mie instan. Oke, Wahyu 2019 terpilih menjadi runner up ya. Runner up, wakil satu. Runner up ya, berarti ini bahasa sederhananya juara 2 ya. Juara 2 ya. Oke, apa aja yang dilakukan waktu itu Wahyu? Enggak, sebelum kita
Wahyu jawab apa yang dilakukan. Ini apa yang Wahyu tawarkan waktu itu kepada penitia, kepada khalayak sehingga Wahyu terpilih menjadi juara 2. Seberapa hebatlah Wahyu waktu itu? Kalau untuk pengalaman sebelum mengikuti Pijen Uda Uni Kota Payakumbuh, Wahyu udah pernah ikut di kampus. Itu duta mahasiswa. Duta mahasiswa ya. Kalau duta mahasiswa itu lebih ke intelektual, kepribadian dan juga kemampuan kita dalam berpikir secara rasional. Oke. Jadi itu bekal. Jadi setelah ikut duta mahasiswa pada tahun 2017, mulai melirik apa pijen-pijen yang ada selanjutnya. Ketemu di tahun 2019. Kebetulan waktu itu lagi cuti kuliah. Makanya sampai 5 tahun kuliah sekarang. Iya. Paham itu. Itu alurnya bang. Nah, jadi coba iseng-iseng buat ikut. Iseng-iseng buat ikut. Akhirnya karena berbekal pengalaman yang udah pernah di waktu kampus, bisa. Dan gak nyangka juga dapat wakil 1 gitu. Oke. Malahan melihat potensi kawan-kawan yang lain itu lebih banyak mungkin. Mungkin ada daya tarik tersendiri yang daya tarik ya. Benar sekali. Karena ada 3 penilaian dalam pemilihan Uda ini. 3 penilaian. Oke, apa saja Wahyu? Dia ada 3B. 3B itu? 3B atau 3B. Oke. Brain, behavior, sama beauty. Oke, satu dulu brand. Apa? Brain itu kepintaran. Oke. Intelektual atau kemampuan kita. Kemudian atau beauty. Beauty. Itu penampilan. Oke ya. Kemudian behavior, etika, sopan santun, keramah tamahan. Gitu. Waduh. Itu penilaian yang paling penting dalam. Harus dimiliki oleh Uda Uni. Ya. Nggak ada semua di saya yang 3 itu ya. Penampilan kacau, kepintaran, riset dulu. Tentang tamunya besok siapa, baru saya riset. Yang ketiga, apalah tadi lagi? Behavior. Itu apa lagi? Etika, sopan santun. Waduh, sama ini. Dirut saja susah nih. Ke saya karyawan berlantas angan. Oke, ini kepintaran ini ya. Kalau etika etika semua orang bisa diajarin sebegitu cepat ya, maksudnya kamu ketika acara itu harus beretika. Oke, terus bahasa apa? Body ya, tubuh ya. Tubuh. Harus seperti ini, bahasa verbalnya segala macam. Nah, kepintaran ini nih yang nggak bisa secepat mungkin ya. Ini gimana tekniknya ini? Apa dipelajari dulu? Apa sih kisi-kisinya? Kalau untuk teknik itu lebih ke pengalaman sih bang. Pengalaman ya. Kalau seandainya kita udah biasa berorganisasi, itu rata-rata kemampuan intelektualnya udah lebih bagus dibandingkan orang yang istilahnya jarang atau berkumpul dengan organisasi. Jarang di forum jarang berbicara. Jadi kemampuan untuk public speakingnya masih kurang gitu. Ya, berarti ini garis besarnya yang penting sekali ini ketika ada pertanyaan kita harus secepat mungkin ya bisa menjawab ya. Dengan kata yang tepat dan jelas mudah dimengerti. Nah, ini yang susah sebenarnya ya. Apalagi ini pertanyaan dari seseorang itu pasti ada jebakan, dibolak-balik ya. Tapi Wahyu sendiri alhamdulillah sudah menguasai ya. Alhamdulillah, walaupun belum sepenuhnya bang. Iya. Belajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Benar sekali. Tapi Wahyu telah membuktikan sehingga menjadi runner up waktu itu ya. Bangga sekali lah ya. Iya. Itu pencapaian terbaik itu bang. Pencapaian terbaik ya. Itu aset ya, modal untuk kedepannya ya. Sekarang usia berapa Wahyu? Lebih kurang udah 24 tahun, September besok. Masih ada berkeinginan untuk menjadi duta-duta selanjutnya? Ada rencananya sih bang untuk jadi duta maritim. Ini laut ya? Kelautan. Ini apa hubungannya dengan duta pariwisata ini? Itu kalau sana duta maritim ini lebih istilahnya kedisiplinan. Kedisiplinan ya? Disiplin kita yang paling penting di sana. Itu kan skalanya udah skala Sumatera Barat kalau nggak salah. Oke. Ya. Ada program itu di jangka waktu dekat ini? Oh, kalau waktu dekat ini belum mungkin kayaknya bang. Nah ini tahun besok. Ini menarik juga ya duta maritim ini apa aja nih yang harus dilakukan ini? Ini menjaga laut, kerang apa ini kapal tenggelam? Kayak gitu. Bukan kapal tenggelam, bang. Cuman gini, gimana ya? Kalau duta maritim itu kan bagian kelautan. Iya, paham ya, pariwisata ya. Pariwisata kelautan. Istilahnya kan ada istilah kayak duta anti narkoba. Itu kan lebih mengenalkan bagaimana supaya kita nggak makin narkoba. Ya, edukasi ya. Edukasi sama kayak yang laut tadi. Kita lebih mempromosikan kepada khalayak, bahwa laut ini layak loh untuk datang, bersih loh di sini ya. Fotonya di sini, sampahnya di sana. Rata-rata contohnya jadi Padang. Banyak kan pantai Padang itu masih kotor. Nah, jadi lebih kayak gitu sih bang. Oke, ya sebenarnya hampir sama konsepnya semua ya, tergantung di mananya ya. Cuman menariknya itu bang, yang melatih itu tentara, makanya lebih tertarik. Bayangkanlah tentara yang melatih. Iya, ini udah pelatihan militer udah bisa dibayangkan ya. Dibayangkan.
Kayak wajib militer di luar negeri itu ya. Dari Korea Selatan. Ya, Korea. Ya tempat lahir saya itu. Oh, tempat lahir, Bang. Oke. Bang, kenapa rambutnya panjang, Bang? Nah ini, Ah. ternyata dari Korea Selatan, saya mampir dulu ke Korea Utara. Oh, Korea Utara lebih rapi rambutnya, Bang. Ya karena saya di sana nggak boleh rapi, saya terbang lagi ke Indonesia. Dalam perjalanan rambut saya Rambut saya panjang. Ya, saya ngeles Wahyu. Kalau nggak ngeles saya nggak dibayar loh di sini. Iya. Oke, Wahyu, seberapa menarik menjadi duta Uda Uni itu menurut Wahyu? Kalau menurut Wahyu, Bang, menariknya itu pertama, Oke, kita akan lebih kenal, lebih dekat dengan istilahnya pejabat lah, bagian pejabat ya, pemerintahan. bagian pemerintahan. Untuk seseorang buat ketemu sama, contohnya aja yang paling sederhana lah, bagian orang dinas lah. Saya Karena lah di ya. bawah, ya kayak abang lah. Susah orang ya dinas. bertemu dengan Susah pejabat ya. Karena sibuk, harus Iya, bikin jadwal iya. dulu, Aduh. harus nunggu ini dulu. Cuman karena kita udah di duta pariwisata, jadi akses untuk ke pemerintahan itu lebih gampang. Oke. Kemudian yang pertama satu lagi, kita kan susah. Tadi yang pertama, berarti ini yang kedua lagi, yang yang kedua. kedua. Kurang fokus ya, Bang. Iya. Yang kedua. Begadang nih ya. Sering begadang kemarin. Oke. Bang sulit. Ah. Kemudian buat ketemu sama orang yang pejabat-pejabat yang tinggi lah, contohnya kayak Sandiaga Uno kemarin. Itu kan ada pertemuan waktu ke Payakumbuh tuh. Ya mirip Sandiaga Uno Wahyu saya lihat. Mirip-mirip sedikit ya. Iya. Kadang mungkin Sandiaga Uno yang mirip Wahyu. Oke ya, sombong sekali ya. Oke, lanjut Wahyu. Ya, mungkin akses yang kayak gitu sih, Bang. Kemudian bagaimana kita berinteraksi, yang ketiga bagaimana kita berinteraksi dengan khalayak masyarakat. Istilahnya kita sebagai contoh bagi kaum muda-mudi. Oke, ini berat sebenarnya Berat ya. sebenarnya. Harus bisa menempatkan posisi masing-masingnya. Iya, iya. Kalaupun nggak bisa, harus dibisa-bisakan ya. Harus Soalnya dibisa-bisakan. brand Uda Uni, brand pariwisata sudah melekat ya. Ya, sudah ada tanggung jawab yang istilahnya cukup besar di pundak kita masing-masing. Iya ya. Gimana ya, kita harus menjadi Uda Uni ya. Kita pernah itu harus, ya susah sebenarnya, padahal kita anak muda manusiawi loh ya, kalau Iya. bikin yang aneh-aneh ya. Tapi ini sudah terpatri ya. Ya, Patri. Oke, menarik ya. Berarti memang gampang ya, apalagi membawa brand. Saya Uda Uni loh, bisa ya bertemu, Iya, akses begitu mudah ya. cukup mudah loh. Cukup lah ya. Mudah ya. Tapi tentu juga menjaga etika tadi ya. Ya, benar sekali. Nah ini penting sekali ini. Paling penting itu. etika. Oke Wahyu, selama menjadi tergabung ya di Ya, Ikatan Uda Uni ini, ada nggak ya Uda Uni ini peserta ini apa ya? Peserta ya, alumni, peserta. bukan alumni ya, masih Ikatan, terikat ya, ikatan, ikatan ya. Yang mengundurkan diri atau gimana ya cerita? Saya udah capek. Oke, pemirsa Otaki dan Sanat Dene TV, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Wahyu Ridatullah. Harus bersedia ya. Harus bersedia. Oke, udah minum kan udah ya. Udah. Oke, Jadi Wahyu. sogok duluan tadi, Bang. Oke, Wahyu. Ya. Ini ada pertanyaan pertama tadi yang belum sempat dijawab ya di segmen 1 tadi. Ini gimana caranya, konsepnya ini pemilihan Uda Uni ternyata masih dalam suasana pandemi ini. Apakah rumit atau gimana nih, malah lebih mudah, lebih lancar? Kalau untuk kegiatan ini cukup rumit loh. Rumit ya. Ya, karena yang biasanya kita awalnya punya kegiatan ini itu ada bantuan atau dari support dari Dinas Pariwisata, ada anggaran lah per tahunnya. Oh gitu. Ada Oke. anggaran per tahunnya. Ada ya? Ada. Nah, 2021 ini pas Covid ini gimana? Ada kan? Nah, karena COVID ini semua anggaran itu dipindahkan ke vaksin untuk pemilihan vaksin dan lain-lain Oke sebagainya lah. ya. Nah, Jadi dana untuk itu memang nggak ada, Bang. terus gimana bisa tadi kemarin itu bikin acara sewah itu? Sewah itu ya. Apa maling dulu, dananya rampok dulu? Ya nggak mungkin lah, Bang. Ya mungkin Iya, kan. iya. Ya. Iya, atau Pakai ya sembangan kota. tak sembangan di jalan ya. Tolong Bu, ini untuk acara Uda Uni pemilihan ya, malu-maluin. Enggak seperti itu Enggak ya. seperti itu. Oke, ini gimana caranya mendapatkan Iya. biaya dana? Ini kan kami yang terakhir kan tahun 2019, Bang. Itu ada anggaran. Jadi Oke. istilahnya panitia cuma menyusun rangkaian acara, acara dan melaksanakannya. Dana udah ada. Ya. Jadi kami kalau yang untuk sekarang itu swadaya. Emang dari ikatan mencari sponsor kerjasama. Kerjasama ya, oke, Ya, dengan kerjasama. pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait salah satunya. Kemudian
memutar balik otak tadi lah. Oke. Gimana caranya untuk pemilihan ini bisa menetapkan protokol kesehatan sesuai lah dengan prosedur untuk mencegah adanya COVID-19 ini. Iya. Pertama, kami juga ada bagian bidang media kreatifnya. Itu juga cukup bagus, lumayan. Kami pendaftarannya secara online, Bang. Secara online Secara ya? online. Kami kalau nggak salah itu membuka pendaftaran ini dari bulan Maret, kalau nggak salah. Maret 2021. Maret 2021. Pertama awalnya antusias untuk muda-mudi Payakumbuh itu masih kurang. Oke. Karena belum terlalu tahu. Iya. Karena biasanya kita kan publikasinya itu sampai ada spanduk di depan kota Payakumbuh. Iya pasti ya. Ramayana. Sekarang nggak ada karena nggak ada anggaran. Tuh spanduk nggak ada anggaran juga ya? Yang untuk yang besar, biasanya kan besar, tahun 2019 besar, Bang. Oke. Pas depan Ramayana yang besar itu. Iya. Sekarang nggak ada. Billboard Jadi kami kayak lebih itu. ke media sosial. Jadi setelah itu mulailah mencari dana. Pertamanya mulai agak-agak putus asa. Cuman karena semangatnya panitia, Agar jangan putus ya. jangan putus regenerasinya. Karena dari 2019 ke 2021 cukup lumayan lama, 2 Iya. tahun. Nanti yang kawan-kawan yang udah tamat kuliah, yang udah bekerja itu belum tentu akan stay di Payakumbuh. Ya pasti. Jadi kami butuh regenerasi intinya, Bang. Regenerasi dari penerus Ikatan Uda Uni. Oke, ini karena kemauan Ikatan Uda Uni ya, Ikatan Uda karena Uni. kemauan keras akhirnya bisa terlaksana ya. Sana. Dan tentu sudah mendapatkan sponsor ini dari Pemko segala macam belum juga ya mendapatkan bantuan. Kalau dari Pemko, Bang, karena kami di bawah Dinas Pariwisata. Oh, dari pariwisata ya. Pas di bawah Dinas Pariwisata. Mereka pertamanya emang bilang untuk pemilihan Uda Uni Kota Payakumbuh emang ditiadakan. Ya. Karena pandemi Covid. Cuman karena semangat kawan-kawan tadi diadakan lah. Ya, Dari kami yang penting negosiasi. mematuhi prokes ya. Ya, mematuhi Patuh. prokes. Negosiasi dengan ke Ibu Kepala Dinasnya. Sehingga beliau juga memberikan jalan. Memberikan jalan. Beliau istilahnya tidak melarang dan juga tidak membolehkan gitu Ya. kan. Cuman karena antusias kami beliau mensupport. Oke. Ada beberapa support yang dibantu oleh dinas gitu. Ya, tapi patuhi Protokol kesehatan. protokol kesehatan Iya. secara ketat ya. Ya saya juga lihat ya semuanya udah lengkap ya. Ya. Satu lagi yang waktu grand finalnya itu juga karena protokol tadi, biasanya kan orang tua diundang. Ini orang tua yang nggak diundang. Hanya orang-orang tertentu atau orang penting yang diundang. Oke, orang tua nggak diundang ya? Diundang. Waduh ya, susah juga sebenarnya. Padahal itu eksistensinya istilahnya kebanggaan orang tua juga. Anaknya terpilih menjadi Uda dan Uni Kota Payakumbuh. Iya. Animo masyarakat, animo orang benar tua sekali. ini yang sebenarnya yang membangkitkan emosional ya. benar sekali. Ya. Tapi ya gimana lagi karena Kondisi. kondisi dan situasi. Oke, Wahyu, akhirnya ini dari Dinas Pariwisata dibantu juga atau memang nggak dibantu sama sekali karena memang nggak ada? Ada ya? Iya. Terakhir dibantu ya? Terakhir dibantu. Istilahnya orang dinas itu, bagian dinas mau melihat bagaimana usaha kami. Iya, itu dia. Itu yang Oke. penting sebenarnya. Berpikir positif saja mungkin dana dialihkan ke sini ternyata di akhir-akhir mau final mau finishing dibantu mungkin mereka juga swadaya kita kan tidak tahu kan. Tidak tahu juga dana ya. Oke, kita harus berpikir positif kepada bapak-bapak ibu-ibu yang di atas sana ya. Oke, Wahyu, ini berapa lama ini persiapan untuk pemilihan Uda Uni tahun 2021 ini? 2021 kalau Maret, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu lebih kurang udah 5 bulan. 5 bulan. Terberatnya tersibuknya di bulan apa? Apakah yang kemarin ini? Ya, yang kemarin-kemarin nih. Mulai karena rencananya kan untuk grand final ini di bulan Juli. Di bulan Juli ya? Bulan Juli. Di situ naik angka Covid. Naik angka Covid makanya dialihkan ke bulan Agustus. Diundur menjadi bulan Bulan Agustus. Agustus ya? Ya. Oke, ini nggak ada dana sebenarnya, tapi bisa ya. Bisa. Nah, ini untuk mendatangkan media kan banyak diliput sama media Ya, kemarin itu. banyak. Itu gimana caranya itu, Wahyu? Caranya gimana, Bang? Apakah diundang-undang saja atau memang berkemauan mereka? Iya. Oke, Itu kan kami lebih kerjasama tadi, Bang. kerjasama ya. Kerjasama kepada media. Istilahnya kami jelaskan lah karena kalau kami itu swadaya. Ya, Contohnya dengan beberapa sponsor, misalnya kan yang uni itu perlu make up itu. ya pasti. Pasti perlu make up kan. Jadi kami jelaskan lah, kami nggak ada dana. Kalaupun ada kami dari sponsor itu pun terbatas gitu kan. Oke. Ada anggaran-anggaran lainnya gitu kan. Ini juga untuk pengisi acara juga seperti itu. Itu kebanyakan kami berdayakan dari ikatan. Jadi pokoknya istilahnya walaupun acara yang sederhana tapi tidak mengurangi makna. Cih.
Sederhana tapi tidak mengurangi makna. Ya, apa yang Wahyu rasakan setelah acara pemilihan itu berakhir? Apakah kecewa, merasa bangga, atau gimana? Kan maaf-maaf ya, Wahyu ya. Dalam kegiatan kita kan rame, nggak satu keluarga, beda-beda kepala, beda-beda pemikiran, beda-beda ide. Benar sekali. Ya kan. Ya gimana ya, ibarat gotong royong kan, ada yang bawa cangkul, ada yang pegang arit, kan, ada yang lihat, ada yang foto-foto, ya gimana ini? Ya benar sekali. Ya gimana istilahnya, kepala aja yang sama itu. Iya, kepala aja yang sama. Itu lebih pertama karena Wahyu ketua panitia. Ya, yang pusing kan Wahyu sebenarnya, kan tanggung jawab besarnya di Wahyu. Istilahnya di situ juga Wahyu belajar. Ini pengalaman pertama untuk Wahyu. Oke. Jadi ketua panitia. Belum pernah sebelumnya jadi ketua panitia dalam organisasi apapun lah. Belum pernah jadi ketua panitia. Paling jadi koordinator udah pernah. Cuman bagi jadi ketua panitia ini baru pertama kali. Jadi di sini juga belajar bagaimana memahami karakter seseorang. Dari anggota tim kita panitia, bagaimana untuk menahan emosi, bagaimana untuk tidak marah, bagaimana untuk legowo. Disitulah ya belajar. Pasti dalam kegiatan ini akan ada seleksi sesama panitia. Apalagi sudah mendekati hari H. Ada yang mau bekerja, ada yang cuma mau nengok saja, ada yang cuma show up saja, ada yang foto-foto ya, ada yang cuma pasti foto-foto ada ya, pasti manusiawi ada. lah ya. Manusiawi. Jadi kami kalau pribadi istilahnya untuk menekan terlalu keras juga tidak. Istilahnya lebih mengajarkan atau memberikan masukan-masukan kepada secara menyeluruh, bukan mengintervensi salah seseorang. Kami setiap kegiatan selalu evaluasi setiap malamnya. Oke ya. Berat sebenarnya ini ya. Cuman setelah selesai itu ada rasa haru dan kepuasan tersendiri lah. Ada pasti. Ya. Ya namanya acara seperti itu kan memang berat dan butuh persiapan yang sangat matang dan mental ini sebenarnya sebagai ketua. Ya, saya juga sering di situasi yang seperti itu, mau marah susah. Nanti acara yang sudah kita konsep sedemikian itu bisa-bisa buya. Ya saya kalau dulu Wahyu ini nggak apa-apa ya saya bicara. Kita kelompok, kerja kelompok, yang kerja ada, yang kelompok ada gitu ya. Akhirnya memang ada sih yang benar-benar bekerja. Tapi ya begini, siapa yang mau bekerja dulu, siapa yang bisa silahkan. Kalau enggak tidur dulu. Yang belum mau belum keluar ide-idenya, lagi nggak ada job buat dia, silahkan tidur dulu. Nah seperti itu akhirnya ya lama kelamaan ya mereka mengerti juga kan. Oke, apalagi yang kemarin ini karena swadaya ya. Ini juga berefek ya, berakibat kepada pemikiran panitia. Ya pasti ini emosionalnya kan, mentalnya kena kan. Oke. Oke, Wahyu. Ini yang terpilih ya, kita lanjut yang terpilih ya. Kita sudah bahas tadi bagaimana persiapan segala macam ya, mentalnya ya, dan kepuasan, ada haru, ada dukanya setelah acara selesai. Nah yang terpilih kemarin itu sudah benar-benar mewakili UDA Uni atau belum? Kalau yang terpilih kemarin itu sudah mewakili UDA Uni Kota Payakumbuh. Sudah ya, semua di segala aspek sudah dimiliki oleh yang berdua itu ya? Sudah dimiliki ya. Oke. Pertama tadi apa teknik pemilihannya yang misalnya Wahyu ini ya, terpilih ini apa yang harus dipilih? Harus yang dimiliki tadi. Yang dimiliki tadi ya? Ya, brain, behavior, sama beauty. 3 itu ya? 3 itu yang harus dimiliki. Kecerdasan, kepintaran ya. Kecerdasan, kepintaran. Oke. Kemudian etika, sopan santun. Kemudian tadi itu penampilan ya. Dan alhamdulillah ketiga kategori ini sudah dimiliki oleh UDA dan Uni Kota Payakumbuh tahun 2021. Oke, ini masih anak sekolah atau kuliah nih yang terpilih kemarin? Yang terpilih sudah kuliah. Sudah kuliah ya? Berdomisili di Kota Payakumbuh. Berdomisili di Kota Payakumbuh. Kuliah? KTP Kota Payakumbuh. KTP Kota Payakumbuh ya. Nah, Wahyu masih ingat ini yang terpilih UDA Uni kemarin dari mana ini? Kelurahannya? Yang kelurahan kemarin? Kalau untuk tinggalnya itu di Kelurahan Labu Baru yang udahnya kalau nggak salah. Oh, berarti Payakumbuh Barat ya? Oke. Kalau yang utara. Utara ya? Utara ya. Utara. Kalau yang uninya itu yang di dekat SMKK itu, dekat sana rumahnya. Itu masuk Payakumbuh apa tuh? Timur. Timur ya. Timur. Oke, berarti perwakilan dari utara dan timur ya? Utara dan timur.
Sering lupa ya, makanya jangan begadang. Berapa lama begadang ini untuk Uda Uni ini? Cukup lama Bang. Cukup lama ya? Pokoknya selama kegiatan itu, kami 3 hari 3 malam jarang yang tidur. Jarang yang tidur ya? Jarang yang tidur. Kenapa nih Wahyu mau? Apa sih yang Wahyu inginkan sebenarnya? Capek itu Wahyu. Capek Bang, cuman kami dari semangat panitia tadi lah. Dari semangat Untuk panitia. menyukseskan acara ini biar berjalan dengan lancar. Oke, masih berkeinginan nggak tahun 2022 nanti terselenggara lagi Uda Uni? Masih, walaupun ada ataupun tidak dana, kami akan tetap semangat. Wih, keren. Tolong ya kepada teman-teman semua ya, teman-teman. Begini loh kekuatan, semangat, animo dari Ikatan Uda Uni untuk menyukseskan, untuk membuat acara ya. Tolong diperhatikan ya untuk teman-teman ya, untuk teman-teman kita ya di Kota Payakumbuh ini. Keren Wahyu ya. Oke, ini kemarin diselenggarakan di mana? Saya nggak ikut, saya lagi ada kemalangan. Oh, kemarin diselenggarakan di SMK 3, at Hotel SMK 3. Oke, nah Wahyu, ini banyak lagi yang ingin kita bahas ya. Apa sih kerjaan Uda Uni setelah Uda Uni terpilih? Barusan mereka mau ngapain ya? Sekali. Oke, kita break dulu ya. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dana TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama. Seorang pemuda Kota Payakumbuh asli ya. Asli memang. Sangat cerdas sekali, sangat gagah sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh teladan bagi pemuda-pemuda lainnya ya. Dan kalau sudah menjadi contoh, menjadi teladan untuk pemuda, berat loh dari kamu Wahyu. Ya harus bisa menjaga ya semua ya. Menempatkan posisi ini ya, di mana kita berbicara ya. Di mana kita bergaul. Iya. Ini orang maaf kata ini nggak pernah sekolah, kita berbicara tentang event Uda Uni nggak mungkin ya. Mungkin. Menempatkan posisi tadi lah yang paling penting. Nggak mungkin kita ke semua orang bisa berbicara intelek kita, nggak bisa ya, nggak mungkin. Oke Wahyu, kita kembali lagi tentang Uda Uni yang terpilih ini. Pasti timbul pertanyaan sekarang, sudah terpilih. Apalagi ini mereka ini mau dibawa kemana mereka ini? Adik-adik yang udah terpilih ini, apakah sudah terpilih ya sudah? Ibarat ini pesta, habis pesta udah selesai. Udah selesai, tinggal yang cuci-cuci piring. Oke. Mau dibawa kemana ini yang terpilih ini? Mau dibawa kemana ya? Kayak lagu apa namanya itu? Lagu ini Mas Samson. Slipknot atau Metallica. Mau dibawa kemana? Lupa. Wahyu, ini pemilihan sudah selesai. Yang Uda Uni terpilih juga sudah dinobatkan ya, dikasih ini ya, selempang ya. Segala macam ya. Dan program-program kerja untuk 1 tahun ke depan juga sudah diberitahukan kepada mereka ya. Kalau untuk program kerja itu akan diberitahu setelah kita ada mubes lagi setelah ini. Oh, ada juga musyawarah ya. Musyawarah besar ya. Oke, musyawarah besar ya. Ada anggaran atau swadaya lagi? Swadaya lagi. Pasti swadaya lagi. Oke. Wahyu, lanjut ya. Ini sudah terpilih ini ya. Dengan 3 kategori tadi dan semua aspek ya, mereka menang ya. Inilah bahasa sederhananya, mereka memenangkan dari peserta lain ya. Setelah ini mereka mau dibawa kemana ini? Lagu tadi ya Bang. Apakah cuman untuk difoto-foto doang? Ini maaf ya. Dan sering ini dalam kegiatan banyak, tapi bukan di Indonesia loh, di negeri luar. Negara luar ya, di Eropa, Afrika sana ya sudah selesai event ya, foto-foto habis udah ya. Mereka yang terpilih ini kembali ke aktivitas semua sebelumnya ya, masing-masing. Ada yang nyangkul ya, ada yang mencari siput ya, ada yang nyari rumput untuk ternak. Nah ini untuk Uda Uni yang terpilih ini mau dibawa kemana lagi mereka setelah ini? Kalau untuk Uda Uni yang terpilihnya Bang, itu kita akan lanjut ke kancah Sumatera Barat. Kancah Sumatera Barat. Oh berarti naik level nih istilahnya. Naik level ke Sumatera Barat, ini kan kota, naik ke tingkat provinsi. Ini kapan ini? Provinsi Sumatera Barat. Itu kalau nggak salah itu di bulan November kalau tidak salah. Oke, November ya. Ini lebih berat lagi ini ya. Lebih berat lagi. Karena akan banyak PR-PR atau tugas-tugas dari provinsi yang harus dikerjakan oleh Uda dan Uni
perwakilan dari Kota Payakumbuh Iya. untuk di kancah Sumatera Barat. Ini wawasan mereka, intelek mereka harus diasah Harus lagi, diasah ditambah lagi ya. Ditambah lagi. Sekarang mereka tahunya Payakumbuh dan kabupaten. Harus tahu Sumatera Barat juga. Besok harus tahu Sumatera Barat secara luas ya. Secara luas. Oke. Kemudian yang untuk Udauni yang lain yang sudah tergabung dalam ikatan dari 2021 ini juga memiliki tanggung jawab selama 1 tahun di kepengurusan Ikatan Udauni Payakumbuh. Oke. Jadi kita di sana sudah terorganisir lah dalam suatu organisasi Ikatan Udauni Kota Payakumbuh, yang mana itu ada ketua ikatannya, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada bagian koordinator bidang PSDM, eksternal, internal, bidang usaha, sosial lingkungan, dan lain sebagainya. Ini kayak partai ya, benar-benar terstruktur ya. Benar-benar terstruktur. Oke. Lebih kayak organisasi lah, Bang. Lebih Nah, organisasi ya. Itu partai agak lebih Ya, agak sensitif lah kalau kita ada partai, sayap-sayapnya masalah. Oke. Oke. Jadi dari situlah kita nanti membina Udauni tahun 2021 ini untuk tergabung ke dalam kepengurusan Udauni tahun 2021. Oke. Ini Wahyu ada pertanyaan sedikit agak menjurus, agak dalam. Boleh dijawab, boleh tidak. Oke, siap. Oke. Setelah Udauni ini terpilih dipasang selempang, apakah seperti itu aja? Apa yang mereka dapatkan? Ini sebagai pemenang, ini kayak Olimpiade mendapatkan medali emas ya kalau ini. Nah, apa yang mereka dapatkan? Apakah cuma penghargaan doang, itu doang, atau segala macam? Ada yang enggak yang mereka dapatkan selain dari itu? Kalau yang mereka dapatkan pertama itu pengalaman. Pengalaman. Oke. Aduh, jelabang klise, pengalaman semua orang. Pengalaman itu pasti tuh, Bang. Oke. Kemudian mereka juga mendapatkan nanti sertifikat. Sertifikat ya. Nah, sertifikat itu cukup membantu lah. Akses Dalam ya. Oke, kembali ke akses tadi ya. dalam akses kita untuk ke dunia pekerjaan. Istilahnya waktu kita memasukkan CV, kita sebagai duta wisata atau Udauni Kota Payakumbuh lah. Itu bagian perusahaan atau terutama bank lah, itu akan lebih melirik karena Bank, dia ya? pasti nilai Udauni, pasti penampilannya keren. Tiga tadi ya, tiga tadi. Nah, ini menarik ini ya. Gitu. Baru ini mencerna otak saya. Baru masuk ini ya. Iya. Oke, tiga tadi sudah dikuasainya dikuasai ya. oleh seorang Uda dan Uni Kota Payakumbuh. Oke, Wahyu, enggak maksudnya ketika acara itu sudah selesai, mereka mendapatkan hadiah enggak? Oh iya. Untuk hadiah mereka akan mendapatkannya. Ada ya? Dapat hadiah. Oke. Ada berupa tabanas. Oh, ada ya? Tabanasnya ada. Kemudian juga beberapa door prize dari pihak sponsor. Ada juga door prize ya. Mobil enggak ya? Belum ya? Mobil belum. Nanti rencanakan tahun 2022 ada mungkin. Amin. Kalau dananya ada. Ada. Kalaupun nggak ada dana kita swadaya lagi. Swadaya. Oke. Ya karena situasi dan kondisi yang sekarang. Oke. Wahyu. Sudah selesai ya. Udauni tahun 2021. Wahyu sebagai ketua pelaksana dan terpilih Udauni dengan kerumitan di pandemi ini ya, dengan dana yang terbatas segala macam ya. Apa sih yang Wahyu rasakan sekarang? Mungkin gini, ketika acara itu berlangsung, ada nggak ya orang-orang tertentu yang ternyata naik di jalan mendompleng acara tersebut bahwa ini gara-gara saya loh. Atau misalnya seperti inilah, seperti Olimpiade kemarin ya, yang dapat medali emas dari bulu tangkis Indonesia itu ya, ganda putri itu ya, ganda putri ya, yang kemudian merebak kemana-mana ya, baliho baik di nyata maupun di media sosial yang memberikan ucapan ya, bahkan lebih besar foto yang memberikan ucapan ya daripada yang dapat medali ya. Ada nggak Wahyu yang seperti itu kemarin? Mudah-mudahan nggak ada sih kalau yang dirasakan itu rasanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang seperti itu. Karena emang pure karena kita acara dari kita untuk kita. Karena terutama dari ikatan lah. Oke. Emang dari pihak yang membantu emang murni dari sponsor. Dari sponsor. Tidak ada yang menunggangi atau yang lainnya. Oke. Menarik. Wahyu sebagai ketua pelaksana kemarin. Tentu acara itu sudah selesai. Ya. Kalau kita review lagi, kita revisi lagi ya, kita briefing lagi. Wahyu boleh jujur nih. Apa yang perlu diperbaiki dari acara kemarin? Selain dari dana selain dari dana ya. Menurut Wahyu, apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya kalau dilaksanakan lagi? Iya. Kalau
dari acara yang udah selesai kemarin itu banyak PR yang harus Banyak diperbaiki. PR ya. Banyak sekali PR. Terutama dari bagaimana kita menyusun rangkaian acara. Iya. Untuk awal itu masih cukup lumayan baik. Iya. Kita melaksanakan kegiatan tersebut dari audisi. Sampai-sampai ruangan yang nggak pernah kita tertata sampai sedemikian rupa sehingga bisa digunakan kembali. Kemudian untuk kepanitiaannya. Panitia. Itu masih banyak yang belum paham atau belum terlalu mengetahui bagaimana kita dalam berorganisasi, dalam bekerja tim lah istilahnya. Oke, kemarin panitia berapa orang? Kalau panitia yang di Udauni kemarin lebih kurang 30 orang ada. 30 orang ada ya, saya yakin semuanya bekerja ya. Beda waktu saya ada menyelenggarakan kegiatan, waktu itu panitia ada sekitar 20 orang. Yang bekerja 5 orang. 5 orang ngasih semangat, yang 10 orang berdoa. 10 orang berdoa. Ya. Lebih banyakan yang berdoa. Ya, pas makan rame ini ya. Penuh semua. Pas jadwal snacknya datang, konsumsi datang rame semua. Kan yang nggak kerja tadi, yang berdoa tadi duluan memposting di media sosial. Kita lagi makan nih, selesai kerja kita break dulu. Ada kampret. Oke, Wahyu ini karena durasi ya. Terima kasih Wahyu sudah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Wahyu inginkan, mudah-mudahan kalau masih ada kegiatan-kegiatan lain sukses ya. Amin. Mendapatkan SDM panitia yang benar-benar berkualitas dan dana-dana yang fantastis ya agar acara berlangsung sukses, aman dan lancar ya. Wahyu terakhir ini apa sih himbauan atau harapan Wahyu untuk Udauni yang terpilih kemarin? Silakan Wahyu. Oke. Baik, untuk Udauni yang sudah terpilih, kalian memiliki tanggung jawab yang cukup besar menyandang seorang gelar Uda dan Uni Kota Payakumbuh. Bukan hanya sekedar penunggu tamu atau sebagai pagar ayu atau pagar lainnya. Kalian mempunyai tanggung jawab bagaimana menjadi contoh bagi kaum muda-mudi yang ada di Kota Payakumbuh. Bisa menempatkan dari posisi kalian sebagai Uda dan Uni Kota Payakumbuh. Menjadi contoh bagi khalayak ramai muda-mudi Kota Payakumbuh. Oke, yang kedua ya boleh ya. Oke. Siap. Untuk pemuda dan pemudi Kota Payakumbuh yang suatu saat juga ingin bergabung dalam Ikatan Udauni, tentu melewati itu dulu proses itu. Apa sih yang ingin Wahyu sampaikan, yang ingin Wahyu pesan-pesan Wahyu kepada anak-anak milenial ini supaya nanti tahun 2022 bisa bergabung. Ya, untuk Udauni atau muda-mudi yang ada di Kota Payakumbuh. Ini bukan merupakan peluang bagi kita untuk belajar bagaimana untuk menunjukkan daerah kita memiliki kompetensi yang cukup baik untuk kedepannya. Karena itulah dari kaum muda-mudi diharapkan nantinya bisa bergabung menjadi Ikatan Udauni Kota Payakumbuh pada tahun 2022. Ditunggu ya. Ditunggu. Oke, makasih Wahyu. Oke Bang. Sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, siap Bang. Kalau ada perkataan saya yang salah atau pertanyaan saya yang melenceng, percayalah itu saya sengaja dan saya terstruktur, rapi, masif. Memang saya niatkan. Enggak bercanda. Oke. Sekali lagi terima kasih Wahyu. Iya Bang. Baiklah pemirsa Otaki dan Sanak Dena TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah ditonton. Dari bincang-bincang kita bersama Wahyu Ridatullah bersama Ketua Panitia Pelaksana Udauni kemarin, ada 1241 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Wahyu, yaitu menjadi siapapun harus bisa menempatkan diri dimanapun berada. Seperti itu ya. Kalau kita berdiri atau duduk di tempatnya kerja pelaksanaan seperti itu kegiatan, ya kita harus bisa menempatkan diri ya. Ini dari saya. Ya, kalau kerjanya A ya harus A semua ya. Jangan B ya, jangan ya, itulah segala macam. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan Ikatan Udauni, supaya kita tahu efek Udauni ini apa untuk kedepannya, seberapa pentingkah Udauni ini yang 3B tadi untuk ditempatkan di pekerjaan ataupun di perkuliahan. Iya, benar sekali Bang. Anggap saja betul ya. Iya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.